Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi buat teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai evaluasi dan pengembangan karyawan atau evaluasi kinerja, training, konseling, dan coaching. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga pada hari ini kita selalu diberi kesehatan dan berkah. Amin. Yang ini ada 4 orang, yang ada teman saya, Saka, Alfi, dan Mbak Intan. Dan saya sendiri, Loves Ardiansyah. Setelah ini akan dijelaskan yang pertama oleh Alfi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Loves. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja yaitu adalah kegiatan menilai, mengevaluasi kinerja pencapaian kemampuan dan melihat pertumbuhan kerja yang telah dilakukan oleh karyawan. Evaluasi kinerja ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan kinerja setiap karyawan. Jadi evaluasi kinerja ini dilakukan untuk menilai tentang pencapaian karyawan tersebut atau tentang pertumbuhan dari kinerja-kinerja yang telah dilakukan. Tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu untuk mengetahui perkembangan kinerja setiap karyawannya. Jadi kita tahu tentang bagaimana yang dilakukan karyawan sebelum dan sesudahnya seperti itu. Kemudian ada beberapa model penilaian kinerja. Yang pertama adalah dengan model esai. Model esai ini dilakukan dengan memberikan indikator-indikator kerja yang terperinci yang berhubungan dengan pekerjaan. Jadi model esai ini tuh karyawannya diberikan seperti angket gitu ya. Jadi kayak kinerja-kinerja apa aja, terus indikator-indikator yang apa aja yang terperinci yang sudah dilakukan oleh karyawan tersebut. Dan yang kedua ada model critical incident, yaitu memberikan penilaian terhadap setiap karyawan yang melakukan kelakuan baik negatif ataupun positif yang ditulis dalam catatan anekdot. Nah, pastikan kalau kita sebagai karyawan kan pasti ada yang mengawasi. Nah, tugasnya si pengawas itu tadi itu membuat suatu catatan anekdot. Catatan ini terdiri dari apakah karyawan itu datang terus tepat waktu atau tidak tepat waktu seperti itu. Untuk yang ketiga ada ranking method, jadi mengurutkan ranking dari penilaian setiap pekerjaan karyawan. Nah ini kan pada model ini itu di ranking apakah karyawan ini datang tepat waktu, kemudian apakah dia sudah menyelesaikan targetnya dan lain sebagainya. Kemudian ada model checklist. Nah penilaian kinerja checklist berisi daftar indikator hasil kerja atau sifat pribadi yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan setiap individu yang memiliki bobot yang berbeda. Jadi ini setiap pekerjaan kan ada bobotnya sendiri-sendiri. Nah, model checklist ini itu dibuat untuk sesuai dengan job desk pekerjaan-pekerjaan karyawan. Jadi kan pasti berbeda-beda seperti itu. Kemudian ada model Grading Rating Scale, jadi penilaian kinerja dengan membuat indikator kerja karyawan beserta definisi singkat. Cara penilaian ini dilakukan dengan memberikan centang atau silang pada skala yang diberikan. Jadi penilaian model Graphic Rating Scale ini membuat maksudnya indikator ini tuh tentang job desk. Job desk karyawan itu apa aja, apakah sudah terpenuhi atau belum, seperti itu. Nah, indikator tersebut juga diberikan definisi seperti tanggung jawabnya apa, kemudian harus ngapain aja, seperti itu. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah melakukan penilaian kinerja. Yang pertama adalah membentuk tim pengembangan, kemudian menganalisis pekerjaan. Menganalisis pekerjaan ini tentang apa tujuan pekerjaan tersebut, kemudian ada tentang tanggung jawab apa aja yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Kemudian ada menentukan tujuan penilaian kerja. Nah, pasti setiap perusahaan kan memiliki tujuan sendiri-sendiri. Ini tuh disesuaikan dengan tujuannya perusahaan itu. Jadi tujuannya penilaian kerja ini output-nya apa seperti itu.
Yang keempat ada menentukan dimensi kerja. Menentukan dimensi kinerja ini seperti hal apa aja yang mencakup penilaian kerja tersebut, seperti disiplin waktu kah, atau memenuhi target dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada menentukan standar kinerja. Menentukan standar kinerja ini itu seperti standar kerja karyawan itu seperti apa aja. Contoh bagian packing itu harus seperti apa aja, seperti itu yang disesuaikan dengan perusahaan tersebut. Yang keenam ada membuat prosedur scoring. Nah, membuat prosedur scoring ini tuh seperti memberikan ranking gitu. Apa seumpama kalau ke karyawan itu datang telat, berarti dia memiliki nilainya itu rendah. Berarti kan kalau di-skor dia akan memiliki skor terendah, seperti itu. Nah, yang ketujuh ada sumber penilaian kinerja. Sumber penilaian kinerja ini bisa dilakukan dari atasannya langsung atau dari pihak supervisor dan lain sebagainya. Kemudian ada manfaat penilaian kinerja. Yang pertama ada performance improvement. Nah, performance improvement ini maksudnya adalah umpan balik. Jadi hasilnya apa sih setelah dilakukan penilaian kerja itu tadi? Apakah bisa mengevaluasi atas kinerja yang sebelumnya belum baik menjadi baik ataupun yang lain sebagainya, atau bisa membuat perbaikan seperti yang kemarin kinerjanya jelek dirubah menjadi kinerjanya menjadi bagus. Yang kedua ada compensation adjustment, yaitu membantu dalam pengambilan keputusan. Ini contohnya seperti ini. Ada seorang karyawan, dia itu rajin, sesuai dengan target-targetnya dipenuhi. Nah, ini tuh bisa membantu atasan untuk dia mendapatkan kenaikan gaji atau tidak. Kan pastinya kan seperti memberikan reward kepada karyawan tersebut. Kemudian yang ketiga ada placement decision, yaitu memberikan penghargaan kepada karyawan yang memiliki kinerja bagus. Nah, ini seperti compensation adjustment, tapi yang placement ini dia itu langsung diberikan reward, entah itu diberikan bonus atau diberikan voucher belanja seperti itu. Yang keempat ada training and development needs, yaitu memberikan pelatihan kepada karyawan yang belum sesuai dengan kinerjanya. Nah, manfaat penilaian kerja ini itu salah satunya adalah pihak perusahaan akan memberikan pelatihan kepada karyawan yang belum memenuhi standar kinerja yang telah ditentukan oleh perusahaan. Dan yang kelima ada career planning and development, yaitu mengetahui tentang karir spesifik dari karyawan sehingga bisa melakukan pengembangan diri karyawan. Jadi manfaat penilaian kinerja yaitu salah satunya adalah untuk mengetahui tentang karyawan ini tuh lebih skillnya kemana, jadi lebih bisa menempatkan karyawan itu sesuai dengan job desk yang tepat seperti itu. Yang keenam ada staffing process divisions, yaitu penempatan karyawan dengan tepat sesuai dengan kemampuan. Yang ketujuh ada informational inaccuracies, yaitu tahu dengan melakukan penilaian kerja ini itu tahu bagaimana apa kesalahannya karyawan, kemudian karyawan ini kurang apa sehingga dapat diberikan pelatihan ulang. Yang ke-8 ada job desk error, yaitu dapat mengetahui kinerja yang dilakukan tidak sesuai atau buruk sehingga kesalahan tersebut dapat didiagnosis. Jadi ini tuh tahu gitu dengan melakukan penilaian kinerja ini tahu bahwa ada kesalahan di job desk ini, jadi kita harus segera mengganti dengan job desk yang lebih baik lagi. Yang ke-9 ada feedback to human resource, yaitu kinerja yang baik dan buruk di seluruh perusahaan mengindikasi bagaimana baiknya fungsi departemen SDM diterapkan. Jadi ini tuh bisa mengetahui gitu loh, SDM mana aja yang perlu diberikan pelatihan ulang, kemudian diberikan arahan-arahan agar dia mampu memenuhi kinerjanya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ardian Lopez. Terima kasih. Suaraku dengar ya, Via? Nah, ya, pelatihan atau yang biasa disebut training di sini biasanya
berupa penyediaan pengetahuan dan keterampilan bagi karyawan untuk dapat melaksanakan tugas atau pekerjaan menjadi lebih baik lagi. Lalu pelatihan sendiri diiringi dengan pengembangan yang memiliki fokus jangka panjang pada persiapan karyawan untuk tanggung jawab dalam pekerjaan itu hingga masa depan nanti. Juga pengembangan itu juga bisa meningkatkan kualitas ataupun kapasitas karyawan dalam melakukan pekerjaannya tersebut. Jadi pelatihan atau pengembangan ini mengapa harus dilakukan? Karena itu juga akan menentukan kemampuan, kemampuan atau skill, wawasan, lalu sikap individu peserta tersebut seperti apa, apakah sudah cocok ketika diberikan training yang sesuai gitu. Next. Dan di tujuan pelatihan itu didasarkan pada kriteria dan harus mencakup pernyataan tentang apa yang harus dilakukan atau diketahui oleh karyawan setelah pelatihan. Tujuannya apa sih pelatihan ini kok harus dilakukan? Karena pelatihan sendiri itu ya itu tadi yang saya sebutkan sebelumnya, itu menentukan kriterianya peserta calon karyawan tersebut ketika akan bekerja gitu. Apakah di pelatihan itu pesertanya itu sudah melakukan tugasnya dengan benar, dengan baik, ataupun kurang gitu. Lalu bagaimana jika kurang gitu kan? Nah, kalau kurang berarti kita harus bisa mengasah lagi kemampuan dari calon peserta tersebut. Itu tujuannya di pelatihan atau training dalam sebuah pekerjaan. Next. Nah, di sini ada 7 metode pelatihan. Yang pertama ada instruksi audiovisual. Instruksi audiovisual ini umum ya sebenarnya. Kayak kita kuliah ini contohnya. Nah, kalau di perusahaan pun juga bisa melakukan metode ini, yakni memberikan sebuah gambaran melalui kaset, DVD ataupun video, bahkan seringnya itu memberikan melalui PowerPoint. Instruksi audiovisual, jadi kayak kita memberikan gambaran atau pandangan melalui media gitu, melalui media yang kita berikan kepada peserta pelatihan tersebut. Jadi mereka bisa mengetahui melalui PowerPoint ataupun DVD, dan nanti itu ditayangkan bisa melalui YouTube ataupun bisa melalui LCD ketika seperti semacam presentasi seperti itu. Yang kedua ini ada auto instruction atau auto instruksi. Jadi auto instruksi ini metode yang bukan umum kayak terstruktur, tapi dia formal, seperti dikemas dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk paper. Jadi nanti di dalam buku atau paper itu terdapat lembaran-lembaran yang menuju ke materi yang calon peserta itu harus tahu terlebih dahulu. Nah, di situ nanti setelahnya ada pertanyaan maupun pernyataan yang dimana jika pertanyaan itu nanti peserta itu harus bisa menjawab. Kalaupun salah, berarti kita sebagai pelatih itu harus memberikan jawabannya benar itu seperti apa. Itu yang dinamakan auto instruction. Kemudian ada konferensi. Nah, konferensi ini modelnya seperti diskusi ya. Jadi peserta dan pelatih itu diskusi untuk membahas materi yang dimaksud. Diskusi itu nanti dapat melampaui materi-materi yang telah dikemas sebelumnya. Modelnya kayak ya seperti percakapan tapi diskusi. Jadi calon karyawan atau peserta tersebut bebas ingin bertanya, ingin mendiskusikan hal apa seputar training yang diberikan di bidangnya seperti itu. Atau tetapi biasanya konferensi ini tuh calon karyawan atau peserta itu bisa membahas yang lebih dari itu gitu. Nah, itu biasanya membutuhkan waktu yang lama di konferensi ini. Karena pelatih juga harus bisa membimbingnya gitu. Kemudian yang keempat ada kuliah. Kuliah ini hampir sama seperti kuliah mahasiswa pada umumnya. Jadi kita itu sebagai pelatih memberikan
langsung kayak kelas gitu, kelas seumpamanya kurang lebihnya 40 orang. Nah, itu tuh langsung 40 orang itu kita beri seperti seperti pembelajaran gitu, umpamanya ada tentang teori ini ataupun tentang ini, pelatihan ini. Nah, itu kita kemas dalam bentuk seperti kuliah. Ada ya kita pelatih sebagai pembimbing juga, itu kita harus berani menjelaskan atau bisa memberikan pandangan yang baik di orang-orang yang sedang training. Jadi sistemnya ini langsung banyak gitu. Yang kelima, modelan atau bermain peran. Nah, di sini biasanya karyawan atau peserta itu disuruh mengawasi kinerja karyawan tetap yang sudah di situ. Lalu calon peserta itu atau calon karyawan itu nanti bisa mempraktekannya seperti yang dipraktekkan oleh karyawan tetap di situ. Mengawasi, memahami, lalu kita juga bisa memberikan saran kalaupun emang dari kita sendiri itu kayak ingin menambahkan gitu. Mungkin bisa selama itu bisa memperlancar kinerjanya selama training. Nah, yang keenam ini pelatihan on the job atau pelatihan saat di tempat. Jadi pelatihannya itu seperti magang. Nah, kita kan nggak awam kan dengar kata magang. Nah, disitulah magang kita diberikan waktu. Seumpamanya waktu itu ditentukan oleh pihak perusahaan selama 1 bulan ataupun 2 bulan training. Nah, pelatih tersebut mengawasi kinerja secara langsung. Jadi kinerjanya itu benar-benar langsung dipraktekkan oleh peserta sesuai di bidangnya. Kita sebagai pelatih itu menilai, mengawasi apakah hasilnya itu kurang ataupun bagus ataupun baik. Kemudian yang 7, simulasi. Simulasi ini seperti pelatihan on the job ya kurang lebihnya. Jadi tetapi di simulasi ini perbedaannya peserta itu hanya pura-pura, ya bukan pura-pura kayak seumpamanya ada pekerjaan yang emang seumpamanya ya otomotif ya, ini umpamanya bengkel. Nah, yang karyawan tetap itu langsung gitu, langsung otak-atik, langsung bongkar pasang sepeda ataupun servis-servis tersebut. Nah, tapi simulasi yang dilakukan oleh training ini maksudnya yang kita lakukan itu nggak nyata. Jadi kayak umpamanya ada sepeda-sepedaan. Nah, kita langsung nge-servis dalam bentuk seperti permainan atau kayak masih belum normalnya lah. Itu yang dikatakan simulasi seperti itu. Itu termasuk 7 metode pelatihan. Kemudian ada evaluasi program pelatihan. Nah, ini biasa disingkat IPO karena IPO ini yang sudah dijelaskan oleh Muslihin pada tahun 2016. IPO ini kepanjangan dari input, proses, output, dan outcome. Yang pertama input. Input sendiri itu adalah masukan ya, merupakan proses evaluasi yang paling awal dilakukan dengan melihat indikator kinerja sistem seperti kualifikasi peserta. Dari input ini apakah peserta tersebut memenuhi kriteria gitu, memenuhi kebutuhan perusahaan selama training. Kalaupun memenuhi, kita bisa menindaklanjuti langsung ke depannya mau seperti apa. Kalaupun memang inputnya kurang, berarti apa yang perlu diperbaiki oleh peserta tersebut gitu. Jadi peserta tersebut benar-benar siap ketika akan melakukan training. Kedua ada proses. Proses ini evaluasi pada tahap yang berhubungan dengan melihat atau menilai proses langsung. Nah, ini kita itu menilai kinerja dari karyawan tersebut ataupun peserta tersebut ketika melakukan training. Untuk apa? Untuk apa persiapannya yang dilakukan ini? Untuk meningkatkan perencanaan, desain maupun pengembangan serta penyampaian program pelatihan. Ya, kita melatih kemampuannya juga gitu loh. Skill juga gitu kan. Wawasannya itu sejauh mana sih gitu kan. Kemudian kita juga harus bisa merangkai desain ketika kita mau memberikan penilaian. Itu biasanya tergantung dari perusahaan tersebut. Lalu ada output. Output ini hasil setelah mengikuti pelatihan. Memiliki dampak yang positif serta karyawan bisa mengimplementasikan
mengaplikasikan lingkungan kerjanya dan berdampak baik. Output ini setelah karyawan tersebut melakukan training ya. Jadi di situ kalau emang trainingnya sudah berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar sesuai dengan bidangnya, otomatis karyawan tersebut sudah pantas dikatakan sudah pantas untuk melakukan aktivitas kerja ke depannya. Itu yang dinamakan output. Kemudian ada outcome. Pada tahap ini melihat hasil jangka panjang yang diberikan dengan peningkatan ini di bawah perusahaan, keuntungan dan kompetisinya. Jadi outcome-nya itu apa? Ketika karyawan tersebut sudah melakukan training dengan baik, gitu kan. Oke, berarti diterima. Semuanya diterima di dalam perusahaan tersebut. Berarti perkembangannya kita lihat juga apa yang dihasilkan selama kerja di perusahaan ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saka. Terima kasih. Baik, kedengaran. Oke. Kita masuk berikutnya tentang konseling industri. Perlunya konseling industri itu perannya itu tentu saja untuk membantu karyawan, bagaimana kita melihat kinerja karyawan, kemampuan karyawan. Di situ konseling sebenarnya memiliki fungsi yang sama dengan konseling di sekolah. Nah, arti dari konseling industri sendiri merupakan hubungan timbal balik antara konselor dengan klien atau konseli yang dalam lingkungan kerja yang disebut dengan karyawan. Nah, dia mempunyai sifat yang profesional secara individu maupun kelompok yang dirancang untuk membantu karyawan mencapai perubahan yang bermakna bagi kehidupannya. Jadi di sini peran konselor tentu saja berbeda dengan konselor di sekolah ya. Dari konselor di industri itu lebih bagaimana menekankan untuk membantu karyawan ketika menangani masalah, kemudian hubungannya dengan evaluasi. Evaluasi di sini adalah bagaimana konseling itu membantu karyawan untuk mengevaluasi dirinya, memperbaiki kekurangan-kekurangan yang dimilikinya, sehingga dapat meningkatkan kinerjanya untuk memajukan perusahaan tempat mana dia bekerja seperti itu. Jadi perlunya konseling di sini artinya untuk membantu karyawan itu sendiri untuk meningkatkan kinerjanya, untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, apa yang harus diselesaikan, apa kekurangannya, kemudian diperbaiki sehingga meningkatkan kinerjanya untuk perusahaan yang dia kerjakan. Berikutnya. Nah, berikutnya adalah pendekatan konseling industri. Di sini ada tiga pendekatan dalam konseling industri, ada directive counseling, non-directive counseling, sama cooperative counseling. Nah, untuk directive counseling sendiri, itu adalah proses di mana seorang konselor dia mendengarkan saja masalah klien atau masalah konseli, kemudian dia individu itu membuat keputusan-keputusan tentang apa yang harus dia lakukan, memberitahu, serta cara memotivasi individu atau karyawan yang sedang punya masalah tersebut. Nah, di sini directive counseling itu, konselor itu berperan hanya untuk lebih berperan itu hanya untuk memberi nasihat seperti itu ya. Dia lebih banyak mendengarkan, kemudian memotivasi. Dia memotivasi konseling atau karyawan tersebut untuk bisa menyelesaikan masalahnya, mengeluarkan perasaan-perasaannya apa sih kalau kesah dari kantor. Misalnya mungkin dia nggak suka sama bosnya, perlakuan bos, atau pekerjaannya tidak sesuai dengan job desk-nya yang seharusnya itu dia kerjakan seperti itu. Kemudian non-directive counseling. Di non-directive counseling ini sebenarnya kebalikan dari directive counseling untuk cara penanganan dari seorang konselor kepada konseli. Nah, ini sama juga dengan di atas, di mana konselor itu lebih mendengarkan sepenuhnya dan mendorongkan untuk menjelaskan masalah emosi. Berbeda dengan directive counseling, kalau non-directive counseling ini, konselor itu tidak memberi nasihat atau tidak mengarahkan, tetapi lebih ke arah mendengarkan apa saja keluh kesah dari karyawan itu, dia hanya mendengarkan. Nah, terus membiarkan seperti ini, sama seperti konseling di sekolah ya, seperti itu. Jadi individu dibiarkan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dia konselor itu hanya sebagai tempat mendengar aja seperti itu.
Nah, kalau di yang pertama kan yang konselor berperan juga untuk memberikan nasihat, memberikan motivasi. Nah, kalau di non-directive counseling ini lebih ke penekanan kepada individu, kemampuan individu sendiri untuk menyelesaikan masalah, di mana kita hanya memfasilitasi saja. Seperti itu. Kemudian cooperative counseling. Nah, cooperative counseling ini itu hampir ya apa ya, lebih ke dijelaskan bahwa non-directive counseling adalah yang murni dilakukan oleh karyawan, tidak banyak digunakan karena biaya yang mahal dan keterbatasan lainnya. Artinya di mana hal ini lebih ke diskusi dari lebih ke peranan seorang konselor dan konseli untuk mengatasi suatu masalah, tetapi masalahnya mungkin tingkatannya lebih berat, lebih besar, seperti ya seperti itu. Mungkin dia dia tingkatan masalahnya lebih besar daripada directive counseling dan non directive counseling, karena di cooperative counseling itu biasanya itu masalah yang dihadapi karyawan itu lebih besar sehingga membutuhkan batas biaya yang besar untuk bagaimana penanganan apa yang harus dilakukan seperti itu. Oke, selanjutnya. Kemudian praktik konseling industri. Praktik konseling industri sebenarnya praktik dari konseling industri dan konseling yang pada umumnya yang seperti yang kita pelajari untuk pendidikan di sekolah itu sebenarnya pada dasarnya sama. Nah, hanya yang membedakannya adalah lokasi di mana kita melakukan konseling, apa tujuannya, terus bagaimana hasil akhir yang ingin kita capai. Nah, kalau di konseling industri tentu saja masalah yang dibahas adalah bagaimana karyawan dengan perusahaannya, bagaimana individu menyelesaikan masalah dengan pekerjaannya seperti itu. Nah, di praktik konseling industri pertama menyatakan kepedulian dan keprihatinan dan membentuk kebutuhan akan bantuan. Jadi seorang konselor di dunia industri itu dia juga harus dekat. Biasanya dia posisi konselor itu mungkin lebih ke HRD ya. Mereka di bagian situ untuk membantu melihat karyawan kinerjanya seperti apa, kemudian mereka mendekat dengan karyawan sehingga mereka bisa memantau pergerakan karyawan, merasa membuat bahwa diri mereka itu nyaman untuk karyawannya di situ. Kemudian di situ mereka membentuk hubungan bagaimana HRD dan karyawan biasanya sehingga ada rasa saling percaya, saling menghormati, menghargai seperti itu ya. Nah, kemudian ketika sudah ada itu sudah dibentuk ya, itu tidak dibentuk hanya ketika kita mau melakukan konseling, tidak, tentunya harus sudah dibentuk sejak awal ya, sejak awal antara karyawan dengan HRD atau konselor di bidang industri itu atau di perusahaan tersebut. Nah, kemudian biasanya di praktik konseling industri itu tujuan yang ingin dicapai itu sudah dibentuk sejak awal. Nah, di konseling industri itu tentu saja tujuan utamanya adalah bagaimana memperbaiki kinerja karyawan. Memperbaiki kinerja karyawan untuk meningkatkan atau memajukan perusahaannya. Nah, di situ konselor itu berperan untuk melihat kekurangan, hambatan, keluh kesah dari karyawan untuk diperbaiki. Itu peran konselor di situ. Nah, kemudian penanganan masalah tentu saja di pabrik atau di perusahaan atau dimanapun di bidang industri, tentu saja para karyawannya itu memiliki berbagai macam masalah, entah dengan bos, entah dengan mungkin masalah pribadinya, kemudian dibawa ke dalam bidang pekerjaan, apapun yang berhubungan dengan bidang pekerjaan ketika itu terganggu, di situ konselor harus berperan penting. Kemudian menumbuhkan kesadaran. Nah, menumbuhkan kesadaran ini biasanya dilakukan konselor untuk mencegah jangan sampai mencegah suatu masalah terjadi di lingkungan kerja, di mana konselor di industri itu memberikan ya wejangan atau apapun, motivasi seperti itu agar ya, individu tidak terjebak dengan masalahnya sehingga mengganggu pekerjaannya. Kemudian merencanakan cara bertindak seperti pelatihan-pelatihan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, itu tentu saja untuk membantu menangani permasalahan individu atau karyawan di industri. Kemudian menilai hasil dan mengakhiri konseling, tentu itu praktiknya sama seperti di sekolah. Setelah kita melihat bagaimana awal dari alur membangun hubungan ketika suatu individu punya masalah, membentuk hubungan, menentukan tujuan yang ingin diselesaikan, menumbuhkan kesadaran dari seorang
individu atau karyawan yang punya masalah, kemudian di tahap akhir tentu saja ada evaluasi apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan, kemudian mengakhiri konseling. Jadi pada dasarnya praktik konseling industri itu sama saja seperti praktik kita konseling di sekolah, tetapi bedanya hanya di permasalahan saja. Ya, tahap awal, tahap pertengahan, terus di tahap akhir itu, di tahap peralihan juga itu sebenarnya sama saja seperti di konseling kelompok atau konseling individu di sekolah seperti itu. Oke, baik. Berikutnya mungkin dijelaskan Mbak Intan. Baik, terima kasih Mas Saka. Selanjutnya saya menjelaskan coaching. Coaching adalah suatu kegiatan atau metode yang berguna untuk mengembangkan keterampilan karyawannya atau kemampuan dan membantu seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Next, Alfi. Tujuan dari coaching membantu karyawan dan belajar pengetahuan baru. Ini di mana karyawan dalam perusahaan ini karyawan dituntut untuk belajar terus-menerus agar perusahaannya lebih berkembang. Yang kedua, membawa nilai karyawan lebih sejalan dengan nilai dan filosofi perusahaan agar berjalan sesuai dengan visi dan misinya. Jenis coaching. Yang pertama, coaching untuk mendukung pembelajaran. Coaching dalam mendukung pembelajaran di sini mendukung proses pembelajaran karyawan yang mengarah kepada proses pengembangan karyawan secara individu. Proses berfokus kepada pekerjaan atau tugas yang nyata. Yang kedua, coaching untuk kinerja. Ditunjukkan dapat meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi karena dapat dilakukan dan menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi. Coaching tim dan kelompok. Jenis coaching ini dapat efektif apabila diimplementasikan pada tim yang mendapat proyek baru atau proyek yang menantang. Next. Manfaat coaching. Pertama, coaching memberikan arahan kepada karyawan. Di mana dalam perusahaan ini atasan memberikan arahan agar karyawannya itu bekerja sesuai dengan job desk-nya. Yang kedua, pelaksanaan coaching dapat membantu perusahaan dalam merespon cepatnya perkembangan bisnis perusahaan. Yang ketiga, perkembangan bisnis yang cepat. Yang cepat telah menuntut pada calon pemimpin untuk menduduki posisi kepemimpinannya, bahkan ketika mereka belum mempunyai waktu yang cukup untuk merefleksikan dan mengumpulkan pengalaman kerja. Yang keempat, coaching dapat diberikan sebagai bentuk remunerasi untuk karyawan. Remunerasi non-finansial yang diterima oleh karyawan akan membantu perusahaan dalam mempertahankan karyawan yang telah bertalenta. Kayak karyawannya ini masih belum dikontrak sebagai pegawai tetap. Seperti itu. Next. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Lofes. Terima kasih Mbak Intan dan teman-teman sudah mempresentasikan sesuai materinya. Semoga bermanfaat buat kita semua dan untuk teman-teman BKA 1 jika ingin bertanya atau memberikan pertanyaan
silakan masuk di Firlenda di akun masing-masing. Kelompok kami memberikan maksimal 6 pertanyaan. Untuk teman-teman yang tidak sempat bertanya, tidak apa-apa, karena kami juga mengharapkan sanggahan ataupun jawaban yang berbeda dari kalian, karena kita akan diskusi bersama-sama di Firlenda. Sekian dari kelompok kami. Semoga, mohon maaf jika ada kesalahan dari kata. Tetap semangat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.